sekalian. Shalom, selamat pagi, Miss. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Miss. Puji Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada kalanya kita melakukan ibadah. Siapa yang mau ke depan ini untuk memimpin ibadah? Ya, silakan. Ya. Baiklah teman-teman, kita akan bernyanyi Yesus itulah satu-satunya. 1, 2, 3, ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Mari kita bersatu berdoa. Allah Bapa yang bertawaf Quran surga, bersyukur ke Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan, lancarkanlah ya Tuhan. Hingga doa Tuhan yang anak menuju sholat kami. Amin. Amin. Baiklah, sekarang kita memasuki pembelajaran kita yang berjudul Mengapa Manusia Berdosa. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengapa manusia berdosa, Ibu tentu saja akan menanyakan kepada anak-anak Ibu sekalian, apa itu yang dimaksud dengan dosa? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan dosa? Ya, apa? Perbuatan yang melanggar firman Tuhan, Miss. Oke, itu sangat betul sekali. Memang dosa ini bisa melanggar firman Tuhan. Nah, seperti itu tertulis di sini, dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama kita. Dosa juga bisa menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Baiklah, itu terdapat dalam Mazmur 32 ayat 1-2. Membawa Alkitab tolong dibacakan. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, dari ayat Alkitab itu semuanya dilarang kita untuk melakukan dosa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam asal mula dosa. Asal mula dosa ini berasal dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, mereka berbuat dosa karena apa? Memakan buah larangan Tuhan. Tuhan sudah berkata kepada Adam dan Hawa, kamu bisa memakan semua yang ada di Taman Eden ini kecuali pohon yang ada di tengah-tengah itu. Tetapi iblis dan Hawa pun memakan buah larangan itu, sehingga Hawa mengasihi kepada si Adam, sehingga mereka berdosa. Hukum yang dikasih kepada Adam dan Hawa itu setimpal dengan apa yang mereka lakukan, ya kan? Nah, sekarang juga kita akan memasuki dengan jenis-jenis dosa. Nah, jenis-jenis dosa ini terbagi 3. Yang pertama itu adalah dalam pikiran dan hati. Maksudnya di sini, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya itu sudah dilakukan secara berzina. Itu adalah dosa. Itu terdapat dalam Matius 5 ayat 28. Nanti kita bisa bacakan. Terus yang kedua adalah ucapan. Ucapan ini bisa kita sebut sebagai ucapan dari lidah, cakap-cakap kotor, pemikiran kita memfitnah. Itu adalah ucapan kita. Dan yang ketiga adalah perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan ini seperti menyembah berhala, orang berzina, banci. Tahu nggak kalian apa itu banci? Tidak. Seorang laki-laki yang berubah menjadi seorang perempuan itu sebenarnya tidak diwajibkan, tapi mereka bentuk tubuhnya, langkahnya serupa dengan perempuan, pakaiannya, pergaulannya, dan tata bicaranya itu sama dengan perempuan. Itulah yang disebut sebagai banci. Nah, di sini juga bisa disebut tadi contohnya yang keempat itu adalah pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Itu semuanya tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan yang ketiga itu adalah akibat-akibat dosa. Nah, akibat dosa yaitu adalah timbulnya ketakutan. Maksudnya timbulnya ketakutan di sini adalah contohnya kita melakukan dosa. Pasti di hati kita selalu ada rasa takut yang selalu menunggu-nunggu kita.
Dan yang kedua itu adalah penderitaan. Yang keempat itu adalah rasa sakit. Dan yang kelima adalah penghakiman setelah kematian. Apabila dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut atau kematian kekal. Matang itu maksudnya adalah dosa yang kita lakukan sudah banyak. Makanya kita tidak boleh berbuat dosa kepada teman kita sendiri. Oke? Dan yang terakhir itu adalah cara mengatasi dosa. Nah, saya mau tanya dulu. Apa-apa saja dosa yang pernah kalian lakukan selama hidup kalian? Ya, mulai dari Aja. Apa dosa yang pernah kamu lakukan? Berkelahi, Miss. Oke. Berbohong dan bercakap-cakap kotor, Miss. Berbohong, berkelahi, Miss. Memfitnah dan membela orang tua, Miss. Kamu? Berbohong, Miss. Oke, berbohong. Pasti kita sudah melakukan itu dosa. Nah, semua kita bilang yang kalian bilang itu adalah dosa. Itu sekali lagi itu tidak boleh diulangi ya. Itu adalah terakhir kalinya lah kalian melakukan dosa di sini. Mengerti? Oke. Sekarang kita masuki cara mengatasi dosa. Yang pertama cara mengatasi dosa itu adalah percaya pada Tuhan. Maksudnya percaya kepada Tuhan. Contohnya kalau kita melakukan dosa mencuri, kita tidak usah mencuri. Kita langsung ingat, aku mempunyai Tuhan. Aku nggak mau mencuri. Kita langsung ingat itu ya. Dan yang kedua itu adalah rendah hati. Yang ketiga, lawanlah. Maksudnya di sini lawanlah godaan yang datang. Segala godaan kamu lawan. Kamu jangan mengikuti apa yang dikatakan oleh si iblis, tapi kamu akan melawannya. Dan yang keempat itu adalah melarikan diri. Menjauhkan diri kita mungkin dari sumber cobaan. Kenapa kita tidak menjauh dan malah mencari-cari godaan? Nah, di sini kita tidak boleh mendatangkan godaan. Sebaliknya kita akan menjauhkan godaan. Dan yang terakhir adalah cara yang keenam itu adalah berdoa. Nah, cara yang keenam ini adalah sangat praktis sekali untuk melawan dosa. Nah, kalau kita sudah di pikiran kita ada kata-kata yang paling seram, contoh di pikiran kita ada yang mengikuti kita, 40 hari sebelum mengikuti kita harus selalu berdoa. Berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan dari segala kejahatan. Oke? Mengerti? Mengerti, Miss. Oke. Baiklah, dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang tidak mengerti di sini bisa dipertanyakan kepada Ibu, terus Ibu jawab. Ada? Tidak, Miss. Oke. Baiklah, sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkahnya kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Bapa, dimanapun pada pagi hari yang indah ini Bapa, kami sudah melakukan pembelajaran kami tanpa kekurangan suatu orang pun Bapa. Bapa, Engkau berkati anak didik Bapa, Engkau berikan kepada mereka pengawasan yang lebih tinggi supaya mereka bisa memahami apa yang aku ajarkan tadi Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang Bapa. Engkau berkati kami perjalanan supaya kami sampai ke tujuan kami masing-masing. Terimalah doa permohonan kami ini Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Shalom. Shalom.